Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi dia, amin. Haleluya. Di plenary yang ke-7 ya. Betul, yang ke-7 ya. Di plenary ke-7 kita ada setting satu acara yang sedikit spesial buat kita semua. Karena luar biasa kita punya beberapa pemimpin. Dan pemimpin itu yang menginspirasi kehidupannya, menginspirasi pelayanannya. Dan itu yang membuat kita ada kuat menjalani segala sesuatunya, berjalan dengan setia di dalam pelayanan kita. Semuanya sudah setuju, amin. Oleh sebab itu hari ini kita akan tampilkan beberapa pemimpin yang memang sudah menjadi berkat dalam kehidupan kita semua ya di dalam lingkup pelayanan Rock International Ministry ini, untuk kita boleh mendapatkan tips, kita boleh mendapatkan apa itu ya Anwar? Encourage juga, betul. Supaya apa? Supaya pelayanan kita lebih mantap lagi. Amin. Oleh sebab itu silakan ya, bisa di-share siapa saja yang akan kita ajak untuk Inspiration Talk Show hari ini. Betul, jadi untuk talk show hari ini tentu saja dia akan juga bersama-sama dengan Gembala Senior Rock International Ministry, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Sukmana. Jika sudah hadir boleh untuk naik ke atas bersama-sama. Sepertinya masih ada di, sudah hadir, silakan Pak Arifin. Untuk boleh terlebih dahulu naik bersama-sama dan boleh berikan sambutan Bapak Ibu Saudara. Persilakan terlebih dahulu, dan selanjutnya tentu saja kita juga mengundang Bapak Pendeta Elusai Franky Utana, Penatua Rock Denpasar, Penatua RIM, Pembinaan, dan yang pasti adalah guru besar dari perguruan GK12 ini ya. Ini yang tidak boleh terlewatkan. Silakan Om Franky untuk boleh bersama-sama. Masih di transit room juga ya. Kami akan tunggu. Dan selanjutnya kita juga mengundang Bapak Pendeta Daniel Januar Tanujaya, Gembala Rock Surabaya, Penatua RIM, dan juga banyak menjaga kita dalam pengajaran Kingdom Theology. Kami persilakan Pak Daniel Januar untuk boleh bersama-sama. Dan tentunya yang terakhir kami juga mengundang Bapak Roni untuk boleh naik bersama-sama Bapak Pendeta Roni Dwi Kola Sumito, Penatua RIM, dan juga banyak terlibat dalam pelayanan misi, pelayanan keluarga, dan juga pelayanan praise and worship. Silakan Pak Roni, boleh bersama-sama dengan kita siang hari ini. Mari Om Franky, kami persilakan. Guru besar perguruan GK12 saudara ya, silakan. GK singkatan apa ya Anwar? Mungkin banyak bertanya GK apa Pak Kris? GK Gunung Kidul saudara. Baik, ini adalah narasumber kita siang hari ini. Sekali lagi mari beri tepuk tangan dan aplaus untuk mereka berempat. Silakan kembali duduk Bapak-Bapak. Saya percaya pemimpin di tempat ini, saya mau sedikit tes sebab saya ada pertanyaan saudara. Seberapa banyak saudara mengembalakan jemaat? Bisa katakannya. Seberapa banyak saudara yang mengembalakan jemaat? Haleluya. Dan saya tahu mengembalakan jemaat tidak mudah saudara. Papa saya sendiri adalah seorang gembala dan saya tahu gembala harus bisa semuanya, betul? Kadang-kadang dia harus jadi dokter, kadang-kadang dia harus jadi konsultan bisnis, kadang-kadang dia harus jadi konselor dan lain-lain. Tapi saya percaya bahwa siang hari ini kita perlu tahu apa itu dan bagaimana itu menjadi gembala. Tetapi siang hari ini lebih lagi, kita mau belajar satu level lebih tinggi saudara. Mari menjadi gembala dengan hati Bapa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Silakan Yan. Silakan Pak Arifin untuk boleh menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu. Tolong musik stand-nya Pak sini. Saudara yang kasihan Tuhan, pada waktu saya masih di Surabaya, berapa banyak Surabaya ada di sini? Angkat-angkat. Mereka memanggil saya Boksu. Boksu itu Muse, artinya pendeta. Waktu saya masih jadi sebagai kontraktor, building consultant, dan itu seperti suatu ejekan begitulah. Tetapi saudaraku, waktu itu saya sebagai seorang evangelis, ya bersama dengan Pak Alex, Pak Niko, dan tim dari Bethany. Maka saudara pada saat itu sebagai penginjil, kata Reinhard Bonnke, you have a 5 good sermon, you can go all over the world. Tetapi saudaraku, pada waktu tahun 89 Tuhan berkata, tinggalkan Surabaya dan pindahlah ke Bali. Sebelum saya berangkat, ada seorang sahabat saya, ini perlunya sahabat, Mark Simpson dari USA.
Seorang hamba Tuhan sangat sederhana. Dia berkata pada saya di depan gedung gereja Manyar itu, Timothy, you are not a Timothy, you are a Paul. Kau sudah cukup lulus jadi putra, harus sekarang kamu jadi bapak. Untuk menjadi gembala, I need double grace. Evangelist, kita perlu grace. Menjadi gembala, double grace. Amin. Kita ketemu orang VNP, very nice people. Tapi ada juga VDP, very draining people. Tanya Pastor Philip. Dan pada saat itu bahkan istri saya nggak percaya. Kamu jadi gembala. Kamu paling gak sabaran. Siro marah sayang. Ini ada double grace. Tetapi menjadi bapak rohani, I need triple grace. Saudara yang kasih Tuhan, Rock Ministry mengajarkan bukan cuma kingdom theology, tetapi juga sebagai bapak dan putra. Ketika saya sampaikan pada rekan-rekan saya yang tergabung dalam ALS, Asian Leadership Summit. Ini pendeta-pendeta, yaitu saudaraku dari dikatakan mega church di seluruh ASEAN. Tentu pemimpinnya adalah Lee Yong Hun, yaitu pengganti daripada David Yonggi Cho. Di sana ada seorang anak muda, namanya Satish Kumar. Jemaatnya tidak banyak, cuma 400.000. Dan usianya baru 52. Waktu saya kenal dia, berarti dia masih usia 40. A powerful preacher. Tapi waktu saya bagikan bahwa saya seorang bapak dan putra, Lee Yong Hun berdiri. Dan dia berkata, Pastor Cho is my boss. And he's not my father. Pada satu semua orang diam. Karena saya membagikan kita perlu 3 bapak. Hubungan baik dengan bapak jasmani, baru lu diberkati umur panjang. Kedua bapak rohani, seharusnya bapak rohani dengan bapak jasmani itu jadi satu. Dan tentu saja belajar dari bapak sorgawi. This is my beloved son in whom I am well pleased. Bukan karena performance. Yesus tidak pernah ngusir satu roh jahat pun. Tidak pernah khotbah satu khotbah pun. I love you because you're my son. Hari ini kita mau sharing tentang restoring the fallen soldier. Memulihkan, yaitu tentara yang terluka. Ataupun restoring the wounded soldier. Kapan itu ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami jatuh. Dan dia berkata di sini, saya tidak mau sebut namanya. Dan dia berkata begini. The only soldier, kalau wounded, dibunuh, itu adalah the Church of Jesus Christ. Ngeri saya dengar begitu. Sebab kita lihat John Cain, ketika dia dianiaya, dia jadi hero di Amerika. Nah, kita lihat barusan Netanyahu berbicara, selalu di Kongres Amerika, ada saudaraku orang yang tangannya hilang, kakinya hilang, ini menjadi pahlawan. Bagaimana di dalam kerajaan Allah? Kita akan share bagaimana membangkitkan yang jatuh dan yang pernah gagal. Hari ini saya mau sedikit bicara tentang Timotius, Philemon, Onesimus, dan John Markus. Supaya tidak lupa Markus dulu. Markus ini menimbulkan pertengkaran antara Paul dengan Barnabas. Jangan lupa Barnabas itu yang memperkenalkan Paulus kepada the body of Christ, kepada gereja pusat di Yerusalem saat itu. Orang hebat. Dan John Mark ini adalah kemenakannya. Sama dengar tentang nepotism? Nepotism itu nephew, kemenakan. Berapa banyak saudara di sini punya kemenakan yang saudara kasih? Di sini ada Andrew dan Stephen, kemenakan saya. Tentu saja saya sangat sayang sama mereka dan mengharapkan mereka mengganti saya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidupnya, Rasul Paulus berkata begini, bawakan John Mark kemari.
Kemana? Ke Rom, di mana dia akan dieksekusi. Sebab sekarang dia berguna bagiku. Saudara, kadang-kadang style of leadership setiap orang tidak sama. Para pemimpin ini gaya kepemimpinannya beda-beda. Itu Southern Hill Bible Academy terkenal dengan, waduh saudaraku, Bushido. Kira-kira Rasul Paulus kayak Pak Frankie. Disiplin, which is good. Berapa banyak sini putra-putranya Pak Frankie angkat tangan? Tepuk tangan saudaraku. Saudara, firman Allah berkata, dia masih muda, beri dia kesempatan. Dan Injil Markus yang saudara baca, itu hasil daripada pembinaan yang lain, daripada Rasul Petrus. Tetapi pada akhir hidupnya, Paul yang adalah sudah tua, saudaraku, teringat. Tidak ada orang yang tidak berguna. Cuma mungkin saudaraku salah tempat, salah pembinaan. Saya berkata pada saudara di sini yang mungkin pernah dilukai oleh kita para pemimpin, jangan kecil hati. Get closer to the flame. Lebih dekat dengan api, kamu akan yaitu dimurnikan. Ibu Eriana yang tadi berdiri di sini, halo. Waktu saya ketemu Anda, langsing ya dulu ya. Sekarang sangat diberkati. Waktu saya ketemu dia politician dari Partai Amanat Nasional Muhammadiyah. Bulu matanya kayak Syahrini. Dan dia ketemu saya itu, saudaraku, dia ingin saya jadi komisaris dari perusahaannya. Tapi saya punya karunia menghancurkan businessman jadi missionary. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab saya dulu juga ketemu dengan orang semacam itu. Rupanya pindah. Dr. Kriangsak Harun Wonsak. Dia tunjuk saya. Dia bilang, Timothy, you will become the full-time pastor. Itu dia ucapkan tahun 85. Tahun 89. 4 tahun kemudian. Here I am. Saudara, mari kita lihat bagaimana kepentingan seorang bapak. Ingat tadi saudaraku, saya mulai sebagai evangelist. Dan Tuhan memberkati luar biasa dalam gerakan pada Betani. Tetapi ketika Tuhan panggil saya sebagai gembala, istri saya pun gak percaya, saudara. Sama cita-cita lucu, boleh ya? Masih ada waktu soalnya. Satu hari driver saya, namanya Pak Salmon, dalam 1 minggu mobil baru saya, Toyota Harrier, pemberian jemaat hampir 1 miliar harganya, diserempetkan 2 kali. Istri saya datang dan berkata, kamu pasti marah, kamu pasti marah. Bahkan nama Chinese saya Jin atau Jen itu Pak Sabar artinya. Tapi saya sama sekali tidak sabar. Saudara tahu, sebelum saya bertobat saya dipanggil istri saya Hitler. Pastor Philip Lin, engkau diberkati, you are blessed. Pada saat itu supir saya datang dengan gemetar. Pak, maaf. Tapi sebelumnya saya punya cara, saya mau bagikan buat siapa mau tahu zero anger. Jangan coba menahan amarah, akan meledak. Cara gini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sih mental health ini. Dan tak berarti, nyanyinya gampang. Sudah tahu, kalau kita sadar siapa yang dalam kita. Musa itu sangat sumbu pendek, saudara. Ya toh, dia bunuh orang Mesir. Tapi dia tulis paling lembut hatinya. Cuma saya curiga sebab yang nulis dia. Saudara, saya menemukan my destiny. Bahkan
majalah saudaraku, majalah yaitu Time, menulis that is destiny. Kalian that is destiny. Bukan dad mati ya, dad bapak, daddy. Saya dipanggil daddy, beberapa anak-anak saya asal Islam panggil saya Abah, ada yang panggil Abuna. Tetapi saudara temukan karuniamu. Dalam surat Filemon saya tidak usah baca, ini semua pengkhotbah. Maka surat itu, surat yang antik sekali, aneh sekali, cuma satu pasal, dikirim dari Rom menuju Kolose, kurang lebih 3.000 kilometer jauhnya, oleh seorang hamba yang melarikan diri daripada Filemon, saudaraku namanya Onesimus. Tetapi ketika ketemu dengan Paul, dia pulih saudaraku. Everybody needs a father. Dalam hidup dan pelayanan saya dan kami semua kita tahu, fatherlessness is a curse. Saya ulangi, fatherlessness is a curse. Maleakhi pasal 4 bahasa Indonesia tidak lengkap. Aku akan mengutus Elia kepadamu, supaya hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan anak-anak pada bapak-bapaknya. Unless, kalau tidak demikian, aku akan memukul, strike the earth with a curse. Perjanjian lama dimulai dengan blessing, ditutup dengan curse. Sederhana. Saudara, karena itu untuk Rock International Ministry jangan terima pastor ini kecuali dia bertobat, yaitu Donald Trump. Sebab saudaraku dia bilang, you're fired. Saya mesti mengaku saudara, dulu di perusahaan developer. Sebab saya orang Surabaya, bos saya orang Jakarta. Saya ini tukang pecat orang. Dia tidak berani mecat, saya mecat. Kamu dipecat. Tetapi ketika Tuhan memulihkan hati saya, sebab saya dulu dengan papa saya nggak cocok. Dia arogan, saya sombong. Ayo berapa yang ngaku dosa rame-rame, ayo saudaraku. Dosa yang tidak kelihatan itu kesombongan. Tetapi ketika saya pulih dengan papa saya, dan saya punya seorang bapak rohani yang sangat mengasihi saya, Bapak Pendeta Alex Abraham. Here I am. Here I am. Saudara, kita melihat di situ ada beberapa bapak. Pertama tentu saja Paul. I'm Paul the Eighth. The Eighth itu presbiter. Berapa di sini usianya usia 60 ke atas? Kita ini manula, manusia usaha lancar. Kalau saudara hamba Tuhan, saudara manula, manusia urapan langit. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu bukan sudah tua atau uzur, tapi penatua. Penatua is not about age. Kemarin yang mimpin pujian di sini, Caleb Hofer mana? Masih muda loh, berdiri sebentar. Kemarin tidak dikenali, lu pakai sarungnya mamimu. Kemarin itu, saudaraku, semua yang dia pimpin panggil dia babe. Pak Roni juga dipanggil babe. Meskipun masih muda. It's not about age, it's about maturity. Nah saudara yang kasih Tuhan, saat itu apa isi suratnya? Permohonan. Suratnya dimulai dengan from Paul, prisoner of Christ. Kita dengar tadi tentang Konghi. Berapa banyak saudara tahu saudara Konghi betul-betul refine, betul-betul berubah, begitu sekarang luar biasa. Tapi masuk penjara 3,5 tahun. Saya mau teks dia. Yesus juga melayani di bumi 3,5 tahun dulu di penjara Changi. Dia menjadi orang yang berubah. Tidak mungkin Christ likeness tanpa suffering. Ada seorang suami berkata, I gave my wife 3 rings. Engagement ring,
wedding ring and Suffering. suffering. Kalau ada yang KDRT bertobat. Nah saudara, dia menulis surat kepada Filemon. Filemon adalah seorang pemimpin hebat. Saya pertama-tama bicara soal Timothy dulu. Tadi saya sampaikan pada para pemimpin dan saya sampaikan pada semua saudara di sini. Find your Timo. Amen. Kisah Rasul 16 yang disampaikan tadi oleh Pastor Philip Lin, singkat saja. Karena waktu saya tidak banyak. Masih ada 7 menit. 7 menit ya? Masih lebih ya? Oke. Nah saudaraku, Timothy tidak punya bapak. Bapaknya orang Greka, orang Yunani. Ya pasti penyembah Apollo, penyembah saudaraku yaitu Jupiter. Tapi ibunya dan neneknya adalah saudaraku seorang percaya. Periksa dalam Alkitab, semua yang bermasalah ataupun aneh atau menarik perhatian itu mesti nggak hubungan, nggak beres dengan bapaknya. Siapa yang digantikan Yesus? Tahu namanya? Yesus Barabas. Yeshua Baraba. Baraba itu anak seorang bapak. Nggak ada, dia nggak tahu. Ibunya tanya, siapa bapakku? Sing tawang. Saya nggak tahu. Oh, bocah tahu. Nah, saudaraku, dia menjadi orang sadis. Kita melihat ketika Tuhan mengutus Elia. Elia juga disebutkan siapa bapaknya. Dia disebut Elia orang Tisbe. Lalu kemudian Tuhan mengutus dia untuk mengurapi, yaitu saudaraku Hazael menjadi raja atas Aram. Di dalam catatan sejarah gereja disebutkan Hazael is the son of no one. Dia raja Aram dan terkenal sadisnya luar biasa. Yehu kalau mengendarai chariotnya kayak orang gila. Yehu cucu Nimsi. Tidak disebut bapaknya. Yang membesarkan dia kakeknya. Cuma satu. Elisha bin Safat dari Abel Mehola. Tapi bersyukurlah Timothy. Dia bertemu Paul. Dan Paul berkata, dan nyebut dia Agapetos Teknon. My beloved son. My beloved child. Berapa banyak di sini saudara mengalami masalah? Kamu caper, cari perhatian, baper, bawa perasaan, dan juga lapar. You have no father. Saya katakan pada para pemimpin di sini, be a father and mother in the ministry. Itu yang dibutuhkan. Yaitu singkat aja saya tunjukkan, suruh baca sedikit Kisah Rasul 16. Tadi sebagian saya sampaikan Pak Philip. Ada 7 P di sana. Number 1, father. Seorang bapak. Kedua, you must have a plan. Mereka merencanakan, tapi Tuhan menentukan. Mereka mau bikin KKR, tadi KKR ya. KKR. Ya saudaraku, KKR. Mereka mau masuk Asia. Asia itu Turki. Cara Tuhan lain. Seorang wanita dari Tiatira. Itu Turki. Wanita pada zaman itu nggak dianggap. Sampai sekarang tetangga sebelah bilang wanita otaknya separuh. Tapi saya mau beritahu saudara, wanita dari jenis yang lebih baik saudaraku. Tepuk tangan buat para wanita dan istri-istri Anda. Kemudian prayer. Itu tadi cari seeker. Cari the fear of God fringe. Cari orang yang takut akan Tuhan. Jangan bergaul dengan pencemooh. Lalu dari sana dapat power. Tapi jangan lupa setelah itu prison atau persecution. Yang dari Timur Tengah ada suara. Today is Saturday people. Tomorrow Sunday people. Tidak bisa dipisahkan saudara. Saya bilang kepada fakta Israel. Monique Rakers. Orang anti Israel pasti anti Kristen. Yang saya heran. Banyak pendeta. Gereja hamba Tuhan anti Israel. Yesus itu Yahudi.
Dia kembali masih sebagai singa dari suku Yehuda, bukan suku Batak. Lalu kemudian setelah power present, apa yang terjadi ketika memuji Tuhan? Presence. Ketika Paul nyanyi suara 1, maka Silas nyanyi suara 2, Tuhan nyanyi suara 9. Geger. Tuhan hadir. Apa tanda Tuhan hadir? Peace. Bagaimana pintu penjara terbuka, semua belenggu, semua saudaraku pasungan terbuka, dan mereka tetap diam. Coba di sini, LP Kerobokan atau Cipinang, saudaraku pintunya terbuka, semua akan lari keluar. Mereka enak juga di sini ya. Kemudian baru temu purpose. Tapi nomor 1, find your Timo. I find my Timo. Bukan lampu lebih gemerlap, find my Timo. Saya ketemu yang bulu matanya panjang itu. Hari ini malah tidak ada, saudaraku. Hari pertama mereka menikah, saya utus ke Mission Field. Dan seperti saudara tahu, mereka tidak ada di hotel. Mereka di rumah panjang. Jadi tidak ada honeymoon. Tidak ada malam pertama. Betul ya? Seperti Ariatiku, cium ujung jarimu tadi malam. Tapi karena dia Dayaknya, dia ku gigit ujung jarimu tadi malam. Nyanyinya gitu. Saudara catat aja ini. Praise, present, peace, and purpose. Sudah. Tetapi saudaraku Timothy menjadi rasul muda. Karena itu Pak Roni tanya, gimana Pak? Kalau orangnya lelet, jangan dipilih Ron. Kenapa saya pilih David Limanto? Jalannya begini saudara. Coba ada yang lenggang, eliminasi dia. Haleluya. Coba lihat Irwan itu. Seperti ada, saudaraku, seperti ada opor di ekor. Amen. Bagaimana saudaraku memulihkan the fallen soldier? Kasih Tuhan. Berapa banyak saudara bersyukur malam pertama KLC kita dibaptis dalam kasih. Ayo lanjutkan, pakai berdiri. Jangan salah peluk, jangan peluk istri orang. Katakan, I need you bro. I will never let you go. Never, never let you go. Tepuk tangan bagi Allah kita. Be a father, be a mother. Haleluya, silakan duduk. Dulu kalau saya ditanya orang berapa anaknya, karena asal nenek moyang saya suku Hokkien, kalau saya bilang Bokia itu tidak punya anak, sedih saudara. Saya bilang kids free, amin. Tapi anak rohaninya melimpah. Tepuk tangan bagi Allah kita. I found my destiny. Saudara yang kasih, saya masih ingat bagaimana Obama bisa menang. Nanti saya akan juga lihat rebutan presiden tahun ini. Pada saat itu pemimpin evangelical Christian itu Ted Haggard. Dan disusupkan seorang tukang pijat pria. Lalu diberitakan dia itu gay. Semua orang Kristen evangelical itu termasuk kita. Mereka golput di Amerika. Obama menang. Dan teman kita, Ted Haggard datang pada teman saya. Teman saya itu saudaraku, yaitu yang pernah KKR di sini 5 kali. Saudaraku yang ada di Toronto, saudara kenal dia kan? Didatangi oleh Ted Haggard. They demonized me. Begitu jatuh, bukan diangkat, disetan-setankan saudaraku. Jangan lakukan itu.
dalam hidup saya. Ada aja yang datang, saya tidak perlu tahu siapa Bapak. Hancur sudah hidup saya. Apa Bapak mau terima saya? Betul, Yesus tidak pernah berlari kan? Bahkan dia berjalan di laut ataupun danau Tiberias, danau Galilea. Saudaraku, tercatat Allah berlari cuma satu. Lukas pasal 15. Ketika Bapak itu menyambut putranya yang sudah mempermalukan dia, yang masih berbau babi sebelum masuk kota. Sebab kalau dia masuk kota, dia sebagai anak yang betul-betul, saudaraku, yang tidak bisa dididik lagi, dia akan dirajam batu oleh seluruh kota. Dia masuk dan dia pulihkan anaknya. Jadi Bapak seperti itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. My time is up. Sampai di situ saja. Ingat Markus Anda. Amin. Bukan maklar kasus ya. Kalaupun ada yang mundur jadi maklar kasus, tetap kasih dia. Sebab tidak ada orang tidak berguna di dunia ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Pak Arifin, dipersilakan duduk kembali. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita ada waktu kurang lebih 30 menit, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para elders ini. Di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang kami siapkan, yang kami rasa mewakili pertanyaan Bapak Ibu Saudara juga. Dan untuk yang pertama, saya mohon izin duduk. Kami akan bertanya kepada Pak Roni dan juga Pak Franky terlebih dahulu. Silahkan yang mana yang mau menjawab lebih dahulu. Pertanyaannya adalah seperti ini Pak. Bagaimana Bapak memiliki seni yang khusus untuk menangani anak-anak rohani yang melakukan kesalahan atau melakukan hal yang melenceng, baik itu dalam lingkup hidup keluarga maupun pelayanan, Pak. Ada seni khususnya nggak, Pak? Oh, berdiri. Nanti kalau saya sudah berdiri, mereka bilang berdiri gitu. Padahal sudah berdiri. Jadi saya mulai dengan satu statement begini. Semua raja di dunia mereka pasti punya budak. Tapi raja di atas segala raja menjadikan budak-budak ini menjadi putra-putrinya. Itu yang membedakan. Maksud saya begini. Jangan jadikan jemaat itu seperti bawahan. Kita semua pemimpin seharusnya menempatkan sebagai seorang ayah, bapak buat mereka semua. Seorang bapak itu pasti beda. Karena saya juga sudah punya anak 3 dan punya cucu lagi 2. Jadi saya terus semakin memahami menjadi seorang bapak bagaimana. Anak bisa melakukan kesalahan. Tapi kita gak bisa bilang kamu mantan anak. Tetap harus kita bina. Jadi yang saya lakukan adalah saya ingat bagaimana Bapa Sorgawi itu mengutus Yesus Kristus. Dan Yesus datang dengan membawa kasih karunia. Tapi jangan lupa loh, ada kebenaran. Ada yang disebut grace and also truth. Tapi dia juga disebut sebagai God is love. Tapi jangan lupa loh, dia disebut consuming fire. Api yang menghanguskan. Jadi ada keseimbangan yang harus ditegakkan. Jadi kalau ada yang salah, tentunya saya harus lakukan disiplin. Tindakan disiplin itu macam-macam. Ya, tetapi dalam waktu melakukan tindakan disiplin itu, saya selalu dampingi mereka. Tiap hari saya dampingi mereka. Saya tidak mengenal istilah pecat ataupun dikucilkan atau sakit kusta. Tidak. Sebab saya tahu bahwa ini mutiara yang memang harus dimurnikan. Saya dampingi ya, satu kali ada beberapa, bahkan beberapa mereka ada di sini sekarang. Mereka pernah jatuh dalam dosa. Ada yang lari dari panggilan meninggalkan saya. Tiba-tiba begitu saja. Ada yang sampai akhirnya berzina dengan pembantu rumah tangga saya. Dan saya karena di rumah itu yang laki-laki dewasa cuma saya. Jadi ada kecurigaan terjadi pada diri saya. Ada yang korupsi soal keuangan. Ada yang
macam-macam saudaraku. Tapi saya buat keputusan, para pekerja diaken semua berkata, pecat Bapak, pecat, ini mempermalukan gereja kita. Tapi sesuatu dari dalam, kalau saya jatuh dalam dosa, kalau saya mengaku dosa, Tuhan akan ampuni kok. Walaupun dia setia, tapi dia juga adil. Singkat cerita, yang saya lakukan adalah saya tentu akan dampingi dalam masa disiplin tersebut. Saya dampingi dengan cara bagaimana saya berdoa bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian saya belikan buku-buku untuk saya baca, suruh mereka baca dan saya suruh bikin ringkasan. Supaya enggak pikirannya macam-macam. Lalu kemudian saya tanya secara periodik bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Tuhan. Dan by the grace of God yang saya sebutkan tadi itu, dan mereka ada di sini di ruangan ini. Sekarang mereka dipakai Tuhan. Luar biasa saudara. Wah, sudahlah saudara. The kingdom of God is the kingdom of grace also. Itu dari saya. Terima kasih Pak Roni. Silakan Om Frankie boleh melanjutkan, menambahkan. Ada metode yang lainnya mungkin. Ya baik, kalau di depan saudara lihat ini kan dokter-dokter ya. Saya ini lulusan perguruan GK 12, generasi Kristus murid 12. Itu adalah jalan Gunung Kidul itu saya kasih nama generasi Kristus murid 12. Nah tadi pertanyaan itu seninya bagi saya itu begini. Kalau ada anak-anak kami yang kami bina buat kesalahan, pertama saya dan istri kita koreksi. Apakah kami ini dalam hal itu tidak jadi contoh? Kalau itu betul kami tidak jadi contoh, kamilah yang harus bertobat. Untuk membenahi hidup kami tetap dalam koridor kebenaran. Dan kedua, kami bertanya, bisa saja bukan Tuhan pakai kami untuk mereka ini. Ada tempat yang lain yang bisa Tuhan pakai untuk mereka bisa menjadi berkat. Dengan dasar pertama mengasihi Tuhan, mengasihi mereka, kami tidak istilahnya pecat ataupun diusir, baik dalam pengembalaan di rumah maupun di gereja. Istilah kami disiplin, karena disciple, pemuritan itu adalah bicara disiplin. Bukan dipecat, bukan diusir, artinya mereka diberi kesempatan untuk kembali menikmati hadirat Tuhan. Dan itu dengan pendekatan, kadang-kadang kalau mereka sudah keluar, tetap kita baik. Tapi puji Tuhan, ada yang kami lihat, mereka keluar dari tempat kami, tetap mereka menganggap kami orang tua, dan mereka juga jadi berkat di mana-mana untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi itu yang kami buat sampai hari ini. Kami selalu melihat diri kami, apakah kami sudah jadi contoh. Jadi kami tidak mau persalahkan mereka, kami lihat diri kami. Karena bagi saya, kalau sampai mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan taruh di kami, makanya di istilah begini, buah itu tidak jatuh dari apa? Pohonnya. Tapi saya punya pengertian ini, kalau jatuh di sungai, hanyut. Tetap tidak selalu dekat. Jadi kalau seperti itu yang saya lihat, tetap dengan mengampuni dan mengasihi. Waktu Tuhan pasti buat bisa berubah. Itu nama dia dipermuliakan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Om Frankie dan juga Pak Roni. Kepada Koden, pertanyaannya beda Koden. Sudah beda. Tidak bisa sama Koden. Tidak sama pertanyaannya. Saya pikir sama, saya udah siapin. My question is simple. What the biggest challenge selama menjadi gembala atau menjadi Bapak Rohani? The biggest apa? Challenge. Challenge. Oh ya. Silakan Koden. Harus di situ ya. Pak Arifin bilang jangan jawab Pak Arifin katanya. Saudara, ketika saya ditunjuk untuk menjadi gembala di Surabaya, itu waktunya memang benar-benar tidak terprediksi, bahkan saya juga nggak tahu. Biasanya orang kalau dipilih meneruskan pelayanan dari gembala sebelumnya itu ada
ada momen khusus gitu ya. Tapi waktu itu kita lagi bikin yang namanya pertemuan para pemimpin dan pekerja yang ada di Surabaya, karena kita mau masuk tahun kerja yang baru. Tiba-tiba Pak Arifin kemudian berdiri dan bertanya, siapa di tempat ini yang tidak setuju malam hari ini? Oh enggak, yang setuju kalau Pak Daniel akan meneruskan menjadi gembala di Surabaya. Saya syok, saudara. Dan yang lain juga tentu saja tidak berani berkata tidak. Ya, pasti semua angkat tangan, Pak, semua setuju ya. Tapi kemudian setelah itu barulah tiba, bukan kesudahannya, saudara. Tibalah masa di mana saya harus melalui dengan jujur ya Pak ya, tidak mudah. Kenapa? Karena sebelumnya yang memimpin adalah Pak Arifin sendiri. Saya wakil, saudara, wakil gembala. Jadi Pak Arifin tadi memang benar bilang bahwa setiap pemimpin itu punya gaya kepemimpinan tersendiri. Demikian juga dengan penggembalaan. Ya, kita tahu penggembalaan nggak gampang karena penggembalaan itu berhubungan dengan orang. Dan kalau berhubungan dengan orang, itu orang macam-macam modelnya. Macam-macam juga ekspektasinya. Dan yang saya temui adalah pada waktu itu pemimpin-pemimpin di tempat kami tentu saja ekspeknya Pak Arifin. Nah, saya kan bukan Pak Arifin, saudara. Ya, jadi saya menghadapi banyak tantangan pada waktu itu. Tetapi tantangan yang besar itu saya bisa lalui bahkan sampai hari ini. Karena nomor satu sebetulnya, betul yang tadi Pak Arifin bilang. Setiap pemimpin tuh harus punya bapak ya. Saya tidak back off ya dari pelayan. Sekalipun saya punya niat Pak beberapa kali ya. Jujur kan ya, hamba Tuhan harus jujur ya. Ini istri saya ada di sini. Saya ngomong istri saya kok rasanya berat banget ya. Dan saya bilang istri saya, gimana kalau kita datang ke Pak Arifin dan menyerahkan kembali penggembalaan ini. Lebih enak jadi wakil gembala daripada jadi gembala, saudara. Ya, tapi kemudian saya terima beberapa hal yang menguatkan hati saya. Salah satunya terima kasih Cik Vivi. Ya, Cik Vivi tiap pagi, saudara, selalu kirimin kita itu quotes ya dari ayat-ayat. Itu tiap pagi. Makanya sampai hari ini saya yang paling cepat, Pak, Bu, Cik Vivi untuk bilang terima kasih, amin, haleluya. Karena saya diberkati untuk hal-hal yang demikian, saudara. Karena lewat itu kemudian Tuhan bicara, ya. Dan tentu saja yang lebih penting daripada itu adalah dukungan dari Pak Arifin sendiri. Saudara, saya lakukan beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Tetapi Pak Arifin tetap mendukung saya. Satu kali Pak Arifin out of blue ini ya, di kantor, Pak Arifin bilang, Den, kita hadapi sama-sama. Ya, kita hadapi sama-sama. Bahkan kalau ada orang-orang yang kemudian sikapnya, pikirannya, pola pikirnya itu sangat buruk terhadap saya. Saya bilang, Pak, ini enaknya gimana, Pak? Ya kamu coba deketin dia, coba ngomong sama dia, coba arahkan dia. Kalau dia nggak mau gimana, Pak? Pak Arifin cuma bilang gini. Nah, itu cukup buat saya, saudara. Saudara tahu maksudnya? Enggak, dielus gitu maksudnya. Ya. Ini pikirannya jelek semua, Pak. Maksudnya biarin aja pergi gitu ya. Enggak kayak begitu, saudara. Jadi saya bersyukur untuk para calon gembala yang ada di tempat ini, mungkin yang hadir malam hari ini, calon pemimpin ya, terus belajar, percaya, dan itu tadi finding your Timo. Saya datang ke tempat ini dengan beberapa sekalipun saya ini nggak dipanggil Babe, mulai sekarang beberapa panggil Babe, Pak. Tapi baru-baru ini aja ya. Semua orang di Rock Surabaya panggil saya itu Koden. Koden. Semua mereka panggil itu. Mulai dari engkong-engkong, susu itu, ya. Mau dari yang muda, dari yang tua, saudara. Bahkan saudara dari istri saya lebih tua dari saya, panggil saya juga Koden, ya. Tapi saya percaya bahwa ada yang lebih lah dari sekedar panggilan, sikap mereka, saudara, di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada yang masih dipanggil kakak atau dipanggil koko, jangan paksa mereka. Ya, saudara, jangan bilang panggil saya bapak atau panggil saya dedi atau panggil. Ya betul, karena di Surabaya ada 2 gereja, Pak. Itu yang gembalanya mengharuskan setiap jemaatnya, bahkan jemaatnya
untuk panggil dia papi. Jadi ada jemaatnya yang udah 70 tahun, panggil dia yang usianya baru 40 tahun, papi. Itu keanehan yang kesekian yang ada di dunia ini. Jadi jangan for the sake of our father ya. Biasanya kalau dipanggil babe, panggil papa, panggil dedi, itu kita suka gitu. Jangan, yang penting lebih daripada itu adalah spiritnya. Ketika kita menghidupi sebagai bapak, ya saya tahu jauh di dalam lubuk hati mereka akui kebapaan kita di dalam kehidupan mereka. Itu aja kira-kira ya. Tuhan memberkati saudara, amin. Thank you Koden. Pak Arifin langsung mau memberikan tanggapan ini kok. Gak setuju, saya pegang mic, lu mau apa? Kebiasaan gereja-gereja Pentakosta, gembalanya dipanggil Om. Coba ini, NTB, NTT, sampai saudaraku Papua, Om. Karena itu saudaraku, Om itu tidak bisa mendidik. Om cuma bisa beri nasihat. Tapi jangan paksa orang panggil saudara papi. Jangan, belum waktunya. Tapi hari ini kita tabiskan Bapak Daniel Januar. Saya bapaknya keberatan kalau dia panggil Koden. Koden itu barang murahan saudaraku. Oh itu Koden itu barang murahan. Mulai hari ini Bapak Dedi Daniel Januar, tepuk tangan. Saya mau tambahkan, saya lengkapi tadi tentang Filmon dan Onesimus. Filmon adalah seorang pengusaha yang powerful. Dari mana saya tahu? Begitu Onesimus melarikan diri, merugikan dia bisa kontak sampai ke Rom. Dia punya otoritas. Akibatnya, tapi puji Tuhan, mata Tuhan tertuju pada dia dan dia ketemu dengan Paulus. Dan dia bilang, my beloved son. Dia jadi pulih. So bayangkan dia punya utang dan dia masih DPO, daftar pencarian orang. Dia bak surat kembali pada bosnya. Dan dalam surat itu Paulus berkata, kalau dia merugikan kamu, put that into my account. Kalau dia merugikan kamu, aku yang bayar. Banyak orang saudaraku tanggung jawabnya gini. Lu yang tanggung, gua yang jawab. Tanggung jawabnya gitu. Tapi lu yang tanggung ya. Rasul Paulus tidak. Put that into my account. Karena itu, kalau kita jadi bapak rohani, kita mesti berdoa, so help me God. Triple grace. Karena saudaraku itu betul-betul tidak mudah. Karena itu saudaraku pulang dari conference ini, tujuan kita maturity, tujuan kita kemuliaan, tujuan kita kesempurnaan, tujuan kita kekudusan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bukan supaya lebih terkenal, bukan supaya lebih hebat, enggak. Kalau enggak ketemu seorang bapak, seperti Pak Alex dada saya hari ini, I owe him a lot. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu hari, saya ini dipanggil Kejaksaan Tinggi dengan tuduhan pelecehan agama dan subversif. Tahun 1986, model kayak gini. Saya akan membusuk di penjara atau hilang. Tapi hari itu, ketika saya datang ke Kejaksaan Tinggi, sebelumnya saya berdoa. Dan Tuhan berkata, dia kirim bodyguard, malaikat. Dan ketika akan masuk, saya akan ketemu dengan seseorang yang untuk menghancurkan saya. Pak Alex tersenyum. Ayo, latihan katanya. Wow, latihan saudaraku. Dan dia dampingi saya. Hari itu bukan Arifin, itu Timotius. Saya lawan jaksa tinggi itu. Lalu Pak Alex berkata, Pak minta maaf ini orang muda. Usia saya 30-an. Saya akan bina lebih jauh. Dari mana keberanian saya? Ada malaikat kan? Jadi waktu duduk ada kursi kosong saya tarik. Duduk sana. Oke saudara.
Saya berpesan dalam conference ini, to be of influence, be a spiritual father for many. Tepuk tangan bagi anak kita, kembalian. Terima kasih Pak Arifin. Baik, kita akan tutup dengan satu pertanyaan saudara yang harus dijawab oleh para penatua yang ada di sini juga. Kali ini pertanyaannya adalah seperti ini, silakan boleh diingat-ingat. Dengan rendah hati kalau boleh diceritakan apakah pernah melakukan kesalahan atau keputusan perbuatan yang Anda lakukan yang dirasa menyakitkan hati putra rohani Anda. Dan bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Om Frankie boleh mulai, silakan. Silakan. Ini pertanyaan tidak disetting ya Bapak Ibu Saudara ya, on the spot. Bilang kesalahan tuh banyak yang saya buat. Karena saya ini latar belakang, saudara. Tidak pernah tahu siapa papa mama kandung saya. Sejak saat ini pun belum tahu, umur saya 70 yang sedang menuju 71. Tidak pernah tersentuh dengan kasih seorang bapak maupun mama. Saya tidak pernah diajar tentang yang namanya berlaku sebagai seorang bapak. Saya dididik yang keras di ilmu bela diri 15 tahun. Sebagai atlet, pelatih, juara nasional, sampai wasit juri. Tapi waktu saya memulai tertarik untuk pelatihan dalam pemuritan ini. Nah, dulu kalau anak-anak yang bangun terlambat, saya siram sama air. Karena itu didikan di karate seperti militer. Saya sendiri pernah diguling dengan drum dari bukit yang tinggi untuk dinolkan. Bahwa kamu tidak bisa apa-apa. Hanya dengan ilmu itu. Jadi itu saya alami. Lagi 2 puasa, ngantuk, saya masukin garam. Garam saudara. Bukan saya jadi garam, tapi saya masukin garam. Nah, ada kala juga yang saya lihat saya pernah buat. Ini baru beberapa. Kalau begitu arogan saya, mereka bawa barang-barang saya yang saya suka, dijatuhin, marah saya. Matamu di mana? Tetap matanya di sini, tidak pernah pindah-pindah. Tapi yang saya belajar terus, istri saya juga bisa merasakan. Waktu dia jatuh dengan kendaraan, saya tidak tanya, sayang bagaimana kamu? Motornya itu bagaimana? Nah penyelesaian yang saya buat, belajar saya harus minta ampun kepada mereka, bukan hanya ke Tuhan. Dan saya datang peluk mereka, maafkan ommu ini, saya belajar untuk berubah. Jadi di dalam pelayanan untuk bicara tentang menjadi bapak, saudara tidak usah takut dengan hal kesalahan. Bapak surgawi akan didik kita. Roh Kudus menjadi pelatih kita yang hebat. Yesus yang adalah firman yang bisa melakukan segala yang sempurna itu ada dalam kita. Dan sampai hari ini, ya Pak Rivin seringkali baru kami lihat kamu berubah. Ya saya tahu tapi masih belum berubah sama sekali. Perjalanan saya masih jauh, saya tahu bahwa saya harus tetap belajar. Dan terima kasih untuk anak-anak yang ada di sini yang pernah tinggal di tempat kami atau pernah mampir di tempat kami. Bahwa saya minta maaf kalau saudara masih belum puas. Kalau dulu sudah minta maaf, sekarang masih belum puas, saya tetap minta maaf. Bahwa sampai hari ini pasti berbeda. Cara saya didik mereka berbeda. Hari ini saya banyak mendidik generasi milenial. Dan saya bisa mengerti, paham mereka, teriak-teriak, banting-banting kaki, ribut. Saya bisa dengan kasih mengerti mereka. Paling saya panggil, kalau mau teriakmu seperti itu bagus sekali teriakmu, tapi salah tempat. Itu tempatnya di hutan. Mereka sadar dengan nilai kebenaran mereka lihat. Puji Tuhan sampai hari ini hidup mereka bukan hanya diberkati, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Roni, boleh Kesempatan melanjutkan? kedua kepada Bapak Pendeta Dedi Daniel Yanwar. Oh, silakan. Pak Daniel Yanwar dulu. Ya, Pak Daniel Yanwar dulu. Pak Daniel Yanwar dulu.
Ngerjain saya kamu ya. Silakan Bapak Pendeta Dedi Daniel Yatwar. Saya jujur saya banyak bikin salah saudara ya. Jadi tapi satu aja deh yang saya ceritain dan mungkin ini saya nggak tahu pagi ini ada di sini nggak ya. Richard mungkin ada di sini. Richard boleh duduk di mana ya? Nah, itu angkat tangan, boleh berdiri sebentar Richard. Nah ini Pak Richard ini adalah gembala daripada satelit kita yang ada di Royal, itu satelit paling gede saudara. Saya dulu sering sekali marahin dia ya, karena dia orangnya baik sekali. Mau kalau dari karakter baik sekali, ya dari ketundukan sangat baik. Cuman dia ini bukan party maker ya saudara. Satu kali saya marahin dia waktu pas itu Natal tanggal 25 Desember. Karena kita ada Natal sekota, tapi juga tiap satelit itu rayakan Natal sendiri pas hari Natalnya itu ya. Dan hari itu saya datang karena saya expect itu ada sesuatu, ada ibadah yang berbeda begitu pada waktu itu. Tapi waktu saya datang saya kecewa sekali pada waktu itu karena apa? Saya lihat nggak ada apa-apa, ibadahnya biasa. Belum lagi yang di apa namanya yang di mimbar itu nggak apa ya, karena itu perayaan khusus. Jadi saya berharap mereka itu pakai apa baju yang bagus, yang khusus gitu, dan ibadah itu di streaming ya. Pas saya lagi khotbah di situ nggak ada apa-apa. Saya tanya pekerja lu ini nggak ada acara atau gimana? Nggak ada Pak, ya cuman kayak gini aja. Loh Pak Richard nggak kasih pengarahan? Nggak ada Pak, katanya kan kapan itu ibadah sekota juga sudah di Royal, jadi nggak perlu lagi Royal bikin. Waduh saudara, dan hari itu tuh banyak sekali orang-orang yang liburan dari luar daerah datang ya. Saya kecewa sekali pada waktu itu, dan saya lagi yang mesti khotbah. Saudara bisa bayangkan para gembala di sini, hamba-hamba Tuhan, kalau saudara lagi emosi harus khotbah. Kira-kira gimana perasaan kita saudara? Ya, sepanjang ibadah itu saya bahasa roh saudara. Dan saya belum dengar khotbahnya Pastor Kong kemarin yang begini itu. Ya. Jadi saya masih marah sampai saya bilang Tuhan tolong saya jaga hati, ini suasana Natal mestinya penuh kasih, penuh damai. Masa penuh dengan murka Allah? Kan nggak mungkin. Ya, saya marahin dia saudara. Saya bilang Richard, kamu kok nggak pikir kalau kamu nggak bisa kamu ngomong dong. Tapi kemudian Tuhan bilang kamu jangan lihat jeleknya. Kamu lihat masih jauh lebih banyak baiknya. Bukan berarti saya nggak kasih pengarahan sama dia setelah itu. Ya, saya menyesal sekali, saya marah sama dia. Richard sorry ya. Meskipun saya juga udah ngomong sorry sama dia saudara. Ya, dan saya juga pernah marahin kalau staff itu otomatis ya jadi putra saya ya saudara. Yang saya ketat sekali dengan journaling ya. Ada pembacaan Alkitab setahun yang memang beberapa orang saya pilih secara khusus untuk kamu mesti baca ini ya, dan kemudian baca, lalu kemudian kalau ada rema kamu tuliskan. Kita bikin journaling tiap hari, kita bertukar jurnal ya di grup khusus. Dan saya perhatikan ini staf saya yang satu ini hampir 4-5 minggu dia nggak kirim jurnalnya. Saya kirim jurnal saya, dia nggak kirim jurnalnya. Waduh, saya marahin dia habis-habisan. Kamu maunya apa? Kenapa kamu nggak kirim jurnal? Saudara-saudaramu yang lain kirim, saya kirim. Kamu nggak respect dengan kita semua. Waduh, dia bilang ya soalnya gimana ya? Karena kan nggak Koden Pak manggilnya Pak. Karena Koden juga nggak balas katanya. Apa saya mesti balas? Saya baca kamu punya. Ya, saya marahin dia saudara. Tapi kemudian saya ngerti bahwa harusnya itu keluar dari hati ya, bukan karena disiplin yes ya, tapi saya harus kasih understanding buat dia. Kenapa kok itu penting? Saya bilang saya pengen lihat kondisi rohani kamu gimana. Dari journaling itu saya bisa lihat setidaknya. Atau kalau kemudian mungkin saya bisa doain kamu dan lain sebagainya. Please lain kali tolong kamu kirim. Karena saya mau ngomong sama kamu, ini penting buat saya. Ya, ini juga penting buat kamu. Kamu bikin nggak? Saya bikin katanya. Kok kamu nggak kirim? Dia diem saudara. Ya, itu namanya kan pemberontakan katanya Pak Bob bilang pemberontakan ya saudara. Saya arahkan dia. Tapi puji Tuhan, hari ini dia nggak pernah nggak kirim. Tiap hari dia kirim saudara. Tuhan memberkati, amin.
Mari Pak Roni. Pasti ya. Pasti. Saya di sini saja karena mau cerita soal yang gini ini mesti perlu dukungan. Gak gampang. Pendeta juga manusia. Ya kalau buat kesalahan ya sering. Ya. Jadi satu kali ketika saya buat keputusan dan beberapa daripada mereka mengatakan, Pak sebaiknya Bapak melakukan A. Saya ngotot B. Udah. Terus saya berkata dengan menggunakan otoritas by the power of the Holy Spirit. Saya berkata tidak, pokoknya B. Ternyata mereka yang betul, saya yang salah. Dan berjalan waktu saya, wah ini saya yang keliru tapi saya belajar ya untuk belajar seperti Yesus, merendahkan diri. Saya panggil dan saya berkata begini. Sebelumnya di telinga saya itu muncul, enggak tahu kalau bapak-bapak itu. Kalau kamu minta maaf, di mana wibawa rohanimu? Itu ngomong di pikiran saya, tapi saya tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Dan yang saya lakukan adalah saya berkata begini kepada mereka, maafkan saya telah berbuat dan mengambil keputusan yang salah dan ternyata kalian yang benar. Saya pikir saya kehilangan wibawa atau mereka tidak respect. Justru saudaraku datang kepada saya berkata, Pak saya tidak menyangka Bapak bisa berkata seperti itu. Itu membuat kami lebih respect kepada Bapak. Dan sesudah itu apa yang saya lakukan, ini dia, ini cara Yesus nomor 1 di dunia. Saya basuh kaki mereka saudaraku. Orang Manado bilang malelejo, nangis air mata, air hidung, air mulut semua mengalir dan pemulihan terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mengundang dengan hormat keempat narasumber kita bisa berdiri di tengah. Mari silakan Bapak. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk mereka. Bisa berdiri di tengah. Mari silakan bisa maju ke depan. Mari berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Buat formasi seperti ini yuk. Bilang sama Bapak, Sheshe Bapak. Sheshe, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk gembala kita, untuk mentor kita, untuk sahabat kita, ya, untuk guru kita. Sekali lagi segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk kembali. Terima kasih Pak Riwin.